Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bisa berkumpul dalam mata kuliah investasi dan pasar modal syariah. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Muhammad Alvin dari program studi hukum ekonomi syariah semester 5, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Agus Nurholik SAG STMA yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan dalam program mata kuliah hukum investasi dan pasar modal syariah. Sebelumnya kita membahas pada materi, yaitu ini saya mengambil produk dan jasa perbankan syariah. Sebelum mengetahui dalam produk dan jasa perbankan syariah, kita harus bisa mengetahui apa sih itu hukum investasi dan pasar modal syariah. Hukum investasi dan pasar modal syariah adalah secara umum dikatakan bahwa investasi dan pasar modal syariah itu adalah mengatur aktivitas penanaman modal dan pasar modal yang sesuai dengan prinsip Islam. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar konvensional yang menggunakan instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah, dan menghindari praktik yang dikatakan bahwanya haram seperti riba, maisir, judi, dan gharar, atau dikatakan bisa ketidakjelasan. Sini saya mengambil produk dan jasa perbankan syariah. Produk dan jasa perbankan syariah itu mencakup berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang tadi dikatakan, bahwasanya riba atau melebih-lebihkan yang dikatakan bunga. Terus ada gharar, ketidakpastian, maisir, lebih ke spekulasi. Produk tersebut dibedakan dengan menjadi produk perhimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya dengan akad-akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardul hasan. Di sini ada produk bank syariah. Produk bank syariah itu yang pertama adalah produk penghimpunan dana, tabungan syariah yang menggunakan akad wadiyah dan mudharabah. Di sini ada uang yang sesuai dan disimpan, tidak bisa mendapatkan keuntungan bunga, melainkan kita mendapatkan hadiah atau bonus dari pihak tersebut. Terus yang kedua, dalam produk ini ada deposito syariah. Itu dikatakan dengan simpanan berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah. Biasanya untuk dijangka 1 ataupun 3 ataupun 12 bulan, dan bisa diambil saat jatuh tempo. Kita langsung melanjut ke produk layanan dana. Di dalam produk layanan dana ada pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah itu apa? Jual beli dengan margin atau ukuran yang dengan sesuai keuntungan yang disepakati, misalnya pembiayaan kendaraan dan rumah. Pembiayaan mudharabah itu ada kemitraan dan hak bank menyediakan modal dan peserta sebagai pengelola usaha, keuntungan bagi sesuai rasio untuk pengelola kemitraan bank. Yaitu ada beberapa hal yang bisa dikatakan bahwasanya dalam menyediakan berbagai modal itu, dalam suatu hak bisa menyimpan suatu rasio. Rasio ini sangat bisa mengambil keuntungan dalam pembiayaan mudharabah. Di sini terus ada musyarakah, kemitraan bermodal bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal, sesuai proporsi apa yang telah disepakati sesuai awal. Terus ada ijarah. Ijarah itu bisa dikatakan sewa jasa atau barang seperti leasing, kendaraan, ataupun alat-alat yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terus qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Nah, di pinjaman tanpa bunga biasanya itu memerlukan sosial ataupun keadaan darurat. Contohnya kita ada orang yang sedang tabrakan, amit. Dalam kejadian tersebut sedang membutuhkan dana begitu cepat ataupun sangat darurat.
Nah, itu yang dikatakan dalam pinjaman tanpa bunga biasanya memang diperlukan dalam kondisi darurat. Setelah kita membahas tentang apa itu produk dari pelayanan dari bank syariah, kita lanjut kepada layanan jasa perbankan syariah. Dalam perbankan layanan jasa syariah, yang pertama adalah kartu debit syariah. Dan menggunakan dana peserta. Jadi sebelum membuat kartu debit, kita pasti akan dikenakan biaya untuk yang namanya kartu. Nanti kita semisal mau bikin buku tabungan, nah nanti kita dikenakan biaya contohnya 30.000 untuk kartu dan buku tabungan. Itu yang dikatakan kartu debit syariah yang menggunakan dana tapi tanpa bunga. Tuh. Nah, terus ada dengan layanan jasa tersebut ada yang dinamakan transfer dan remitansi. Apa sih? Nah, transfer dana domestik dengan cara sesuai syariah yang digunakan biasanya secara internasional, tidak hanya cukup di Indonesia saja, baik maupun di luar negeri ataupun di beda negara. Terus kita lanjut kepada layanan wakaf dan zakat. Nah, di dalam perbankan syariah di sini juga ada yang dinamakan dengan layanan wakaf dan zakat yang meliputi dana zakat ataupun wakaf ataupun sedekah. Jadi bisa diatasi ataupun bisa disalurkan melalui perbankan syariah. Terus ada yang dinamakan dengan gadai emas syariah ataupun RAN. Pembiayaan dengan jaminan emas berdasarkan prinsip syariah. Jadi sesuai kapasitas apa yang digadaikan dalam bentuk emasnya, kadarnya berapa gitu. Itu yang menjadi sebuah pembiayaan dalam jaminan emas. Jadi yang segala sesuatu yang dijaminkan pasti ada biayanya, tapi dalam perbankan syariah itu tidak akan yang dinamakan dengan unsur riba. Terus ada keuangan mikro syariah. Apa sih yang dinamakan dengan keuangan mikro syariah? Yaitu adalah akses modal bagi usaha kecil atau menengah tapi dengan tanpa riba. Keunggulan dari produk bank syariah adalah produk syariah menawarkan keunggulan seperti bebas riba, sistem bagi hasil jelas, transparansi, serta fokus pada kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Sebelum saya akhiri dari materi ini, saya sedikit meringkas ataupun menyimpulkan bahwasanya produk dan jasa bank syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip Islam, termasuk pada produk tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan keuangan mikro, ataupun untuk usaha-usaha bagi yang mau berusaha mengembangkan keuangan agar lebih terjamin. Terus yang bisa diinovasikan adalah menegakkan keadilan dan keberkahan dalam sebuah ekonomi. Karena di sini saya mengampu dari program Hukum Studi Ekonomi Syariah, saya mengajak kepada seluruh peserta didik baru ataupun calon mahasiswa baru untuk berkuliah di STI Bakti Persada Majalaya Bandung. Boleh nanti kita kolom komen ataupun kita langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Hadallahu ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.